We are Wunanda. We are Wunang Blood, Anahuba. We are Wunang Blood, Anahuba. We are Wunang Blood, Anahuba. Wunang Blood. Jadilah itu, setelah jadi itu kita tidak mau diam saja begitu. Tidak mau. Ayo kita push lagi. Kita mau lagu ini harus disukai di Sumba Timur. Baru satu lagu yang kita muat ke YouTube itu bukan satu kepuasan yang membuat kita stop untuk berkarya. Oke, jadi selamat malam. Kalau sekitar 1-2 minggu lalu Yes. jadi ada satu lagu tiba-tiba booming, ini karya paling gila lah. Dalam 5 tahun belakangan menurut saya ini salah satu yang paling kencang lah. Apalagi lagu rap, dan ini malam kita ada kedatangan kawan-kawan dari Wunang Blue. Hai, tepuk tangan bro. Seperti biasa kalau Om Iman dengan Gerard sudah main kemarin nih. Kita cerita tentang musik, tapi kalau ini malam kita cuma fokus tentang cerita siapa, apa, dan bagaimana karyanya Wunang Blood, dan kita perkenalan lah. Siap. Dari siapa? Tapi singkat-singkat. Pojok kanan. Slow. Dari pojok kanan atas ya. Pojok kanan. Oke guys, perkenalkan nama saya Ray. Saya dari tim Wunang Blood, bagian pengurus data. Ush. Gas. Kalau saya bintang rapnya nama saya Gerald, aka-nya Mr. G. Oke. Hai, saya Iman. Iman aja. Iman saja. Umbu Iman. Ya, Iman mau lewat. Ini Nona sendiri nih. Oke, mungkin saya Nancy, saya sebagai manajer dan dipercayakan oleh teman-teman dari Wunang Blood untuk memanajeri komunitas ini, tim ini. Terima Wah, kasih. asik. Ada kata komunitas, ini kata kunci untuk pertanyaan sampai Oke. Asik. Yo. Oke, perkenalkan nama saya Yongki Yuwa, saya bergabung Wunang Blood di bagian divisi iklan. Iklannya. Ya. Oke, guys. Jadi pertanyaan pertama nih, tiba-tiba ketika pas hampir semua orang saya lihat share nih lagu Wunang Blood yang Anumba judulnya. Iya. Mungkin pertanyaan paling sederhana nih, entah mungkin dari beberapa teman-teman ini siapa yang jawab ini, bisa masing-masing atau mungkin ada perwakilan. Apa sih inspirasi dari ini lagu yang tiba-tiba, biasa kalau rap nih, kalau Sumba jarang kita dengar ada pakai bahasa Sumba lagi begitu tuh. Mungkin siapa yang bisa jawab ini pertanyaan pertama? Kakak Iman. Hah? Om Ya. Kakak Iman mau lewat dulu. Bu Iman mau lewat. So, makasih. Ketemu lagi sama Abang Umbu. Terima kasih, satu kehormatan kita bisa balik lagi di podcast ini, dan ini akan jadi perbincangan yang panjang dan luar biasa. So, tadi Bang Umbu tanya, apa sih lagu We Are Wunang Blood tiba-tiba dibagi oleh banyak orang di Sumba. Lagu ini sebenarnya sudah dibikin atau awal dibikinnya itu pada saat ada event menangkap seroja yang komunitas anak Sumba bikin gitu. Nah, pada saat itu, sorry agak panjang ya, saya cerita tidak apa-apa ya, Om Boy? Tapi Atau jangan gimana? panjang-panjang. Oh, jangan terlalu panjang-panjang. So, Ada singkat banyak cerita, pertanyaan. Banyak pertanyaan. Asik. kita berembuk sama teman-teman yang notabene suka musik rap, tapi tidak mau lagi untuk hanya begitu-begitu saja. Ya, ayolah kita kumpul, tapi kita bikin karya begitu. Dan karyanya harus kita seriusin. Akhirnya
karena event menangkap seroja itu memang pure untuk menggali ingatan soal seroja, kami juga mau masuk di situ dan mau menunjukkan ada karya loh dari kami. Waktu itu kami diundang sebagai bintang tamu ya Kak ya. Ya. Jadi kita harus bikin karya dan tampil di situ Dan meledak. So kita mulai tulis lagu, kita mulai bikin musik. Di luar prediksi saya juga, Bang Eki, dia tidak hadir saat ini, bikin aransemen musik yang luar biasa. Sampelnya itu dari Jungga, dan Jungga itu adalah salah satu musik tradisional di Sumba Timur. Jadi dia ambil sampel itu, dia rakit, singkat cerita jadilah musik itu. Pada saat musiknya sudah jadi, semua bersemangat. Dari teman-teman yang rap ini bersemangat tulis dan mau record. Nah, recordnya di Bang Geni, rumahnya Bang Geni. Kita Di bagian studio belakang. di bagian belakang. Berapa kali berapa ya kawan? Nah, akhirnya rekam dan lagunya sudah jadi. Lagu MP3-nya sudah jadi. Setelah itu kita tampil, dan setelah tampil itu bulan Juli ya, bulan Juli. Kita masih ada jeda sampai bulan berapa? Bulan April ya, Iya. ya Bang Manajer. Iya. Bulan April itu ketemulah salah satu orang yang luar biasa yang percaya begitu saja dengan kalimatnya begini, Kakak, kami mau bikin karyanya kami ini dalam bentuk visual. Kakak bisa bantu? Singkat cerita dia bilang, yes, saya bantu. Karya kalian lebih besar dan akan besar, ciptakan masterpiece. Dia bilang begitu, dan segampang itu dia percaya sama komunitas anak muda ini. Dia kasih dana, dia bantu kami dana, dan silakan, saya tunggu hasilnya bagaimana. So pada saat itu semua punya rasa tanggung jawab, semua bergerak, dan kita shoot waktu itu 2 hari saja. Dan yang bantu kita shoot juga Om Galang Pajojang, dia di Sumba Barat, dan dia juga kebetulan suka rap dan dia serius kerjakan si visual dari lagu WR16 Anak Humba. Siap. Jadilah itu. Setelah jadi itu kita tidak mau diam saja begitu, tidak mau. Ayo kita push lagi. Kita mau lagu ini harus disukai di Sumba Timur dulu. Bagaimana caranya? Ayo kita duduk lagi, kita kumpul lagi, kita sama-sama lagi, kita bahas, yuk hajar. Setelah kita sepakat, kita main di medsos. Dan di luar dugaan juga cukup bangga. Dalam 3 minggu. Dalam 3 minggu ini kami mendapat menyentuh 14.000 view, dan kebanyakan itu di Sumba Timur, anak-anak Sumba. Dan respon positif, Baik. jadi energi. No dislike di video itu jadi ucapan terima kasih sekali bahwa kami sudah rasa tidak sendiri lagi sekarang dengan video itu, dengan lagu itu. Pahamlah tuh kata. Kayak gitu. Tapi singkat cerita jadi panjang nih ya. Ketika meledak pun serius. Saya dari tahun lalu lah main dengan beberapa teman-teman di Unang Blue. Saju sendiri kaget ketika dia pecah kayak gitu. Nah tentunya yang saya pengen tahu sih perasaannya kawan-kawan sih berlima ini. Tapi kan di belakang nih ada Villa, ada Om siapa? Iya. Om penanggung jawab. Penanggung jawab umum ya. Iya. Om siapa? Kita mau nama nih. Om Arnold. Om Arnold. Arnold. Terus ada Villa, terus ada Umet, ada Ama juga. Tadi dari proses ini hampir makan waktu setahun, dari proses penciptaan, mixing, terus akhirnya ketemu ada beberapa orang yang akhirnya support ini lagu dan visualnya juga serius ketika kita nontonin video ketahuan sekali dikerjakan dengan sangat sangat maksimal, sangat serius, sangat teliti, dan akhirnya dapat sambutan yang sangat baik lah, khususnya untuk teman-teman di Sumba Timur ya. Saya pengen tahu sih perasaan teman-teman, puas tidak sih kayak begitu ketika akhirnya respon ini oke kayak
gitu. Mungkin dari usul lah. Kayak begitu. Siap. Kalau dari saya sih kakak, saya sih ya, sudah puas sih kakak. Tapi belum terus puas sekali karena kami juga harus ciptakan lagu baru supaya ada kemajuan sih dari itu. Kami bisa merasakan untuk kepuasan tersendiri lagi gitu. Itu yang kami kembangkan sih kakak. Iya. Ini baru Eja 1. Kalau saya sampai detik ini belum merasa puas. The composer. Kalau istilahnya kalau mau kita jalan dari bawah, mau mendaki gunung, baru di bawah saja saya punya tangga untuk naik ke atas ini baru seperempat lah dari bawah ya. Sama tangga untuk naik Masih puncak. banyak ya tangga-tangga. Masih banyak. Artinya tangga itu karya. Iya, dalam hal berkarya. Kalau Om Iman atau Saya terakhir berdua aja. dulu. Kayaknya tadi sudah banyak omong. Iya. Kasih. Bang Yongki lagi. Oke. Oke, kalau untuk saya terlebih khususnya lagu yang baru dirilis kemarin, itu saya sudah sangat puas dan berterima kasih kepada teman-teman yang sudah bantu support kami Unang Blood sampai ada di titik ini, di mana yang lagu yang kita rilis di YouTube kemarin itu dalam waktu 3 minggu. 3 minggu itu sudah 14.000 View. Iya. 14.000 penonton. Ya, sangat berterima kasih lah untuk teman-teman yang sudah support kami untuk lagu pertama ini. Dan mungkin kedepannya ada project bisa lebih booming lagi. Amin. Iya, saya sebagai manajer ya untuk karya pertama mungkin cukup puas. Tapi saya berharap bahwa dengan kepuasan yang kita rasakan sekarang dengan baru satu lagu yang kita muat ke YouTube, itu bukan satu kepuasan yang membuat kita stop untuk berkarya, tapi itu sebagai satu pijakan untuk teman-teman bisa lebih lagi berkarya. Karena sebagai seorang manajer untuk merangkul, sebenarnya ada 7 ya rapper ini, ada 7, cuman sayang sekali yang hadir cuman 2, dan yang 5 lainnya, dua yang lain memang tidak lagi di Sumba, ada Aldo sama Aldi. Terus yang 3 lainnya berhalangan hadir malam hari ini, sangat disayangkan sebenarnya. Tapi karena kesibukan dari mereka bahwa mereka tidak hadir. Tapi tidak menutup satu semangat bagi Unang Blood, karena selain dari 7 artis ini sendiri, ada banyak sekali di belakang layar yang menggarap data, yang juga periklanan, perizinan dan segala macam, semua itu sangat mendukung Unang Blood sehingga masuk sampai di tahap ini. Bagi saya ini baru satu langkah awal untuk Unang Blood untuk berkarya, karena kepuasan itu kalau kita bilang hanya sebatas ini, ya kita akan berhenti di sini. Tapi ketika kita merasa tidak cukup puas dengan pencapaian kita sampai saat ini, maka teman-teman yang lain itu akan berusaha dengan keras untuk menciptakan karya-karya baru. Karena kemarin sempat ada saya mencoba untuk memperkenalkan ke teman-teman di luar Sumba, dan mereka hanya bilang, oh ini baru introducing katanya, ini baru perkenalan. Iya, itu baru lagu perkenalan sebenarnya anak Humba itu We Are Unang Blood, karena menonjolkan bahwa, memperkenalkan bahwa kita adalah anak-anak Unang Blood yang menyukai rapper yang ada di Sumba Timur. Dan itu respon yang sangat positif bagi kita, sehingga kita tidak hanya sampai di perkenalan, setelah itu stop. Ya kalau dari saya seperti itu. Mas Iman? So, kalau dari saya untuk khusus untuk single pertama ini, pertama saya sangat puas dengan pencapaian lagu ini. Tapi sangat puasnya itu karena saya melihat teman-teman saya luar biasa. Mereka sama-sama mau untuk lagu ini sukses. Tingkat kepuasan saya ada di situ. Dan yang kedua adalah ketika lagu ini naik, kakak-kakak senior musisi di Sumba sangat memberikan respect, sangat menghargai karya ini, dan memberikan support lagi buat kami bahwa wah, bagus ini Eri, ayo lanjutkan.
wah ini luar biasa, kalian sudah bagus. Dan itu datang dari senior-senior musisi yang di Sumba Timur. Dan kalau yang ada di luar seperti Ayah yang Tomarapu pun langsung WA waktu itu bahwa bagus, sudah ada anak muda lagi yang mau berani total seperti ini dan kasih keluar karya yang tidak dikerjakan main-main tapi dikerjakan dengan serius. Terima kasih kakak-kakak senior musik Sumba Timur, terima kasih. Kami tentunya lahir karena ada kakak-kakak senior semua. Seperti itu. Yang terakhir mungkin kepuasannya karena setelah lagu ini muncul, datanglah orang-orang baik ke Unang Blat. Seperti yang diceritakan Bu Nen waktu itu, waktu syuting klip kita hanya punya Bu Nen sebagai manajer. Setelah lagu itu keluar, datanglah orang-orang baik seperti teman saya, ada Rain, ada Villa di belakang layar, ada Bapak PJ. Kami tidak pernah berpikir bahwa kami akan punya penanggung jawab. Setelah lagu itu keluar, orang-orang baik itu datang karena melihat ada yang positif di situ. Terciptalah manajemen kecil yang kalau kita ceritakan panjang lagi, dan saya hanya bilang bahwa di single pertama ini saya puas, pertama tentang kekompakannya teman-teman, kedua respect dari kakak-kakak musisi senior yang ada di Sumba, dan yang ketiga respect buat orang-orang baik yang mau datang untuk support Unang Blat. Kayak gitu sih. Ya, kalau menurut saya sejujurnya memang akhirnya lagu ini dan Unang Blat itu muncul di waktu yang tepat, momen yang tepat, menjawab kerinduan sih. Bahwa banyak orang, tidak cuma kita, saya yakin banyak orang di luar sana tuh rindu pengen lihat anak Sumba, khususnya Sumba Timur itu punya karya yang seperti ini. Dan akhirnya ketika keluar, wah, saya lihat itu 3 atau 4 hari pertama itu orang yang share ini, ya saya sendiri sudah di WA, di Facebook, di IG pun saya hajar kayak begitu. Dan memang wah, saya gila. Saya dengan Iman sempat berapa kali cerita, dan saya suka tadi ketika Kakak Nona bilang ada kata kunci komunitas, karena jujur saja awalnya Unang Blat ini saya tahu ya coba kelompok rapper, tapi pas akhirnya kesini ini sudah banyak teman-teman yang dulu dengan benderanya masing-masing kayak begitu. Ada kayak setahunya saya Villa dengan Gerard Rule di J-Floyd, Floppy, terus ada beberapa teman-teman, tapi pas sampai di sini saya suka. Akhirnya dia bukan lagi grup rapper, namanya komunitas. Dan saya suka kakak bilang, oke, artisnya 7 gitu. Tapi di belakang layar ini banyak bahwa itu bagaimana secara handle. Weh, ini kepala biasa, apalagi kalau rapper ini kan kepala batu lagi, bukan 7 kepala batu ini. Ini bagaimana sih handle-nya ini? Ya kalau seperti liriknya Aldo bilang, kepala batu dari Sumba. Asik. Ya memang ciri khasnya, ciri khasnya orang Sumba ya, itu memang kepala batu. Dan saya akui sebagai manajer sudah dari awal diwanti-wanti sama teman ibu manajer kalau memang bersedia gitu, kita 7 kepala yang semuanya keras gitu. Jadi saya bilang oke, saya akan coba. Mungkin dengan pendekatan sebagai seorang perempuan ada ya Jinak. ya liriknya keibuannya itu akan muncul gitu. Jadi perjalanan pembuatan musik itu dengan saya juga sebagai anak muda yang saya punya ego, tapi saya mengkesampingkan itu untuk komunitas ini bersatu gitu. 7 kepala, pendekatan yang berbeda-beda setiap orang gitu. Jadi ada yang sangat keras kepala, saya pendekatannya sangat lembut gitu. Jadi yang lain pun karena mereka merasa mengenal saya sudah lama dan menaruh respect sebagai seorang perempuan, karena walaupun kepala batu tapi dengan perempuan mereka sangat menghargai gitu. Jadi dengan caranya saya sendiri bagaimana merangkul mereka, tapi sejauh ini mereka bisa mendengarkan gitu. Kita saling mengisi lah satu dengan yang lain, karena kita merasa bahwa kita sendiri kita tidak bisa gitu. Asik. Ya. Oke, kembali ke lagu yang biar Unang Blat Tanah Umba ini. Siap.
kalau tadi sudah ada proses kreatifnya, waktu, terus orang-orang di belakang layar maupun depan layar dan orang-orang baik yang datang. Sebenarnya teman-teman Unang Blut ini mau kasih pesan apa sih? Saya percaya setiap karya itu ada pesan. Iya. Dari lagu pertama ini mau kasih pesan apa sih? Dan mau ke siapa? Apakah kayak semua orang atau kayak orang Sumba Timur atau khususnya kayak anak muda? Apalagi ada budaya. Saya ingat satu lirik itu kolabokultur itu. Ya, Itu keyword menurut saya di lirik yang begitu banyak gitu. Saya jawab ya teman-teman ya. Iya. Ah. Pencipta. Banyak pesan yang disampaikan dari satu lagu itu. Pertama, bahwa memperkenalkan musik rap tapi dari kultur gitu. Bahwa kita sudah punya gaya bicara cepat yang punya nada dan menyampaikan pesan gitu. Musik rap menyampaikan pesan keresahannya lewat kata-kata yang cepat menggunakan flow dan nada. Itu rap. Menurut pengetahuan saya, sorry kalau ada pengertian lain dari teman-teman yang nonton, tapi menurut saya pribadi ya. Dan saya menyederhanakan itu dengan di budaya saya bahwa ada sosok dalam budaya Sumba ini yang menggunakan bahasa cepat, kalimat-kalimat cepat tapi punya flow. Namanya si Unang. Namanya Unang penyampai pesan. Itu pertama, itu baru pertama. Kenapa Unang itu muncul di frame pertama? Itu dasarnya bahwa kita akan menyampaikan pesan nih. Terus yang kedua, pesan yang kedua yang paling inti bahwa hei, jangan lihat jauh-jauh. Di budayamu ada yang akan bikin lu spesial. Yang ketiga, kau cukup sudah sendiri. Kalau kau sendiri kau tidak mampu, kalau sudah mau pecah kau kepala, bergabung sudah. Lihat sudah ini clear. Kita ada 7 orang, men. Kita mau sama-sama. Dan kalau kita sama-sama, anak muda sama-sama, kau akan kuat. Hasilnya seperti ini. Dan hasilnya akan maksimal. Ketika lu sendiri, saat kau patah semangatmu, tidak ada yang kasih bangkit kau punya semangat. Tetapi ketika kau ada beberapa orang, ketika kau patah semangat, ada kau pihak kawan, bro, come on. Entah untuk apapun itu. Kalau ini mungkin spesial untuk lagu ya. Ketika lu jenuh, ada teman lain yang kasih lu support. Oke, 3 itu saja sih menurut saya. Tapi kalau mau dikaji lebih dalam lagi soal lagu ini memang Bisa syarat makna. Kita waktu cuma 40 menit ya, bro. Jadi lagu pertama terlalu sakral. Iya. Anyway, Eja cerita dulu bikin musiknya ini bagaimana sampai jadi ya easy listening kayak gini. Asik. Asik. Jadi processing awalnya seperti yang kalian menjelaskan. Betul. Yang penting jadi rame nih. Jadi pembuat musiknya di dalam kan tidak terbatas. Jadi dikasihlah Kaiman kontak. Om Bu, bagaimana nih? Nanti kita coba bikin lagu itu pas mau naik di Anahumba. Jadi sudah bikinlah 2. Eki bikin dari Jungga nih. Kalau saya lebih ke tropical music waktu itu. Saya buangnya. Tapi tetap masuk projectnya Unang Blut punya. Cuman saya bikinnya lebih modern lah musiknya. Tidak mengangkat kultur. Jadi sudah anak-anak sepakatnya sudah pilih nih yang ini. Yang kedua nih ada bunyi Jungga nih. Nah, enak tuh. Pertama tidak sepakat, egonya tuh. Karena beatmaker. Saya pertama tidak sepakat. Karena ego beatmaker tuh. Jadi kumpullah 7 kepala ini. Duduklah kita rembuk sama-sama 7 kepala ini. Belum punya manajer. Jadi masing-masing dengan egonya masing-masing sudah kumpullah kami 7 kepala.
dengan masing-masing processingnya. Akhirnya sudah kami tag lah pokoknya. Pas mau manggung pun waktu itu masih ada tag vokal dubbing ulang-ulang itu masih ada. Siapa? Saya nonton situasinya waktu itu. Rame. Masih banyak. Jadi sudah processing, mixing, mastering, akhirnya kontak-kontakanlah dengan Galang. Dengan notabene Galang ini kan videografer. Maksudnya sudah ada lah namanya di kancah nasional waktu itu. Jadi kontaklah Kang Galang. Kontaklah. Syukur juga dia mau ikut gabung. Tidak tahu waktu itu. Jadi adalah dari 7 kepala kami ini Kostalah aka yang di dalamnya ini Aji kita ini. Sudah Kita sama TMD soalnya. ya. Saya bilang, Aji, siapa Aji? Dia tidak ada nama Aji di ulang. Angguk tadi. Jadi sudah kontakan lah Costa dengan si Bang Galang. Gimana nih? Jadi pas processing making video visualnya masih dibikin storyboardnya tuh. Jadi mau kayak gimana nih bentuk video klipnya? Akhirnya sudah rembuk dalam waktu 2 hari itu take lah. Jadi kayak misalnya kita bikin storyboard dari 100% ya. Storyboard oke. Wunang Blood hanya main bagian audio tuh. Visualnya Bang Galang. Pure. Jadi dari 100% 70-nya punyanya Bang Galang tuh idenya. Oke lah dari ini wardrobe dan lain-lain kita. Cuman kalau ide secara utuh visual 70 masuk ke Bang Galang. Jadilah video klip itu biar Wunang Blood tanah muka. Pecah. Dan juga tambahan saya sedikit, jauh sebelum proses pembuatan video klip itu, waktu itu saya diajak sama Aldo, katanya kita lagi mau punya project gitu, kita lagi masing-masing buat lirik, masing-masing orang memikirkan liriknya masing-masing. Jadi setiap part itu memang hasil dari pure dari hasil pemikirannya mereka, penciptanya masing-masing penyanyi. Jadi memang kolaborasi. Iya, kolaborasi ketujuh itu adalah pure bahwa mereka menciptakan lirik mereka masing-masing. Seperti itu. Dan saya sempat dipanggil untuk memberikan sedikit masukan saat itu sebelum tahun lalu. Jadi saya sempat bilang, orang-orang di luar itu lagi melirik bagaimana musik itu dikolaborasikan sama culture, saya bilang gitu. Kalian bagusnya ketika menciptakan lagu, angkatlah budaya, saya bilang gitu. Angkat budaya, apapun terserah. Saya tidak tahu menau soal musik, saya bilang gitu. Tapi kalian paham. Tapi saya memberikan masukan bahwa tolong angkat musik, culture dari Sumba, saya bilang begitu. Ada bisa kita lihat bahwa kita bisa kayak ambil contoh Mama Ratu sekarang sudah sampai kancah internasional. Kalian lihat bahwa orang melirik ke budaya, saya bilang. Bagaimana rapper ini dikolaborasikan dengan budaya, saya bilang gitu. Jadi saya bersyukur juga mereka memikirkan ke arah sana ketika menciptakan lagu. Dan Aldo itu berulang-ulang mengganti dia punya lirik. Sempat dia kirim ke saya, bagaimana Kak ini saya punya lirik seperti ini. Waktu itu saya belum sangat-sangat dekat dengan Geral, karena memang Aldo yang memperkenalkan saya ke Geral. Saya juga sudah kenal Eki sebelum kenal Geral, dan Iman ini teman sangkatannya saya SMA. Saya tahu bahwa dia dulu di Blackline, anak-anak band, tapi sekarang dia di rapper di Wunang Blood kayak gitu. Ya, memang di tampilan visualnya teman-teman yang rap ini saya nonton berulang-ulang memunculkan karakternya masing-masing, tidak ada yang mirip-mirip sih. Iya. Gitu. Nah, kalau Bang Data ini mau ngapain sih? Saya juga tidak tahu. Ini tiba-tiba saya juga punya komunitas lama ini. Tapi saya kaget juga ada Bang Data yang ngurus-ngurusin. Itu biasa. Kalau kami sih Kak, dari bagian pengurus Datu kami ada 3 orang. Saya, Ray, terus Kak Villa sama Kak Riada Silva. Itu kami, tugas kami itu ide-ide dari mereka, kami yang saring Kak. Kami saring, kami teliti, kumpul-kumpul. Jadi bukan cuma kumpul-kumpul data juga, kami juga cari model juga gitu. Oh, keren.
Artinya memang pembagian tugas ini. So, biar benang merah ya kan. Oh, tiba-tiba ada yang garap data. Masalah kita ketemu pas waktu kemarin kan hanya berapa orang aja. Tidak serius, saya ketemu pas waktu mau main ini kan So gini, penyanyi semua ini, tidak ada mengurus data saya tahu ini. itu sudah. Saya mau kasih lurus dia bentang ini. Kakek, jadi begini. Umbu Iman mau lewat. Bukan itu. Jadi begini Kak. Ketika itu dia pas lagu ini lahir, pertama saya bangga dengan kebersamaan, kedua saya bangga bahwa kita disupport sama teman-teman kakak-kakak musisi senior, dan yang ketiga itu tadi yang saya bilang bahwa orang-orang baik itu datang. Nah, sebelum saya omong itu tadi sempat sentil sedikit soal komunitas. Nah, ketika orang-orang baik itu datang, bagaimana caranya kami anak-anak Unang Blood untuk menjaga kedekatan dengan orang-orang baik ini yang datang. So, kami ajaklah orang-orang baik ini untuk duduk sama-sama. Ada ide, ada saran, plus. Yuk kita bikin manajemen kecil. Kayak gitu. Yuk kita belajar mulai bermain, belajar memanage. Setelah lagu ini lahir dan direspon sebegitu banyak, sebegitu luar biasa, yuk kita belajar. Dari hasil kesepakatan bahwa kita akan belajar tadi, kami mulai bentuklah bahwa di Unang Blood ada penanggung jawab umum, ada manajer, ada bendahara, ada sekretaris, dan di bawah itu ada divisi-divisinya lagi. Salah satunya divisi garap data, seperti itu. Ada divisi iklan, Bang Yongki. Ada divisi perizinan, gitu. Ada divisi wardrobe, Bu Susan Citra, beliau tidak datang, dan dia salah satu orang baik yang mau sama-sama dengan kami. Itu wardrobe, ada divisi apa lagi ya, koreografi, ada divisi dokumentasi, seperti itu. Jadi kami setelah orang baik ini datang, kami coba belajar untuk bangun manajemen kecil, dan sekarang lagi berproses bahwa dan saat ini pun kita ada di tempat ini karena orang baik ya, Kak Arnold di belakang layar, bahwa yuk kita di sini saja, kasih tunjuk bahwa semua kita siapkan. Kita mau podcast nih, bagaimana nih KKPJ? Oke, saya pikirkan tempatnya. Ini salah satu pembelajaran buat kami bahwa ada podcast nih ya, jalan saja. Tidak seperti itu. Yuk kita duduk lagi, kita diskusi. Ketika kita diundang, kita hargai itu, dan sebisa mungkin kita ciptakan kenyamanan dan menyiapkan tempat menyambut niat baik dari kakak umum. Woi, macam teroris nih. Kayak begitu. Kakak umum. Ini yang Bang Nat siapa? Ian Da Silva. Iya. Bang Nata dari Ian Purna sini. Iya. Lanjut. Bilang salam dari saya. Kayak begitu, ayah. Om, kakak, Jangan bongkar usia. Jangan bongkar. Kayak gitu, benang merahnya. Kok tiba-tiba ada sejarah? Kalau Oke? Kalau saya di bagian iklan. Periklanan. Jadi saya dengan Kak Evila yang bagian promosi untuk lagu kemarin pertama itu kita bagian push. Bukan cuman saya sama Kak Evila saja yang post di media sosial, tapi teman-teman yang lain juga bantu support untuk post terus lagu We Are Unang Blood biar yang teman-teman di luar bisa tahu. Akhirnya jadilah booming 14.000 viewers ya. Iya. Ya kalau saya tambahkan ya, kalau ada mau pakai Unang Blood untuk bintang iklan boleh lah. Iya, Saya langsung bantu promosi sini. Langsung teropong gitu. Promo ya. Langsung ngomong. Atau mungkin yang punya dalam waktu dekat mau nikah bisa juga pakai. Iya, bisa. Woi, rap di acara nikah Apa gas, Bos? gas. Pertama kali bukan. Gitu.
Kau sayang ini kasih panggung. Terus khusus. kita tampilkan Unang Blat. Biar Unang Blat Masa Mbak. mau nikah, Lego? Orang Pima. Ada mau nikah kok? Mau masuk penjara aja kalian. Apa? Pusing sama kepala. Berat. Aduh, urus baby berat bos. Minum dulu. Canda. Oke, ini yang pertanyaan kunci yang ketiga nih. Abis ini mau bikin apa sih? Pastinya ada karya baru. Ya? Pastinya Mau ada karya baru lagi? Single baru pasti ada. Kapan? Ini Dalam waktu dekat. ya ada mau garap lagi MV musik videonya. Lagunya sudah ada, tinggal mau dibuat visualnya. Saya sebenarnya sudah tahu sudah. Ya, untuk rencana ke depan itu sudah ini kamu bahwa setelah dikasih semangat sama orang-orang baik, disupport sama senior-senior dan banyak yang senang dengan karya pertama, kami mau jawab itu dengan semangat juga. Makanya saat-saat ini ya, dalam 1 minggu 2 minggu ke depan kami lagi proses satu single yang masih tentang membuktikan bahwa anak muda itu mampu. Anak muda Sumba Timur itu mampu kayak gitu. Nah, lagu itu wah, kalau menurut saya hampir sama spesialnya. Secara musik juga tetap ada kultur dan secara pesannya dia lebih singkat, padat, jelas. Dan yang terakhir bahwa di single kedua ini akan menceritakan bahwa ada, saya kasih clue sedikit saja, bocoran sedikit bahwa anak muda Sumba ini sudah ada yang go nasional. Anak mudanya bukan di pulau-pulau, di tempat-tempat lain saja yang punya anak muda hebat. Hanya kita tidak ada media untuk kasih tunjuk. Dan kami mau itu dikasih tunjuk lewat single kedua. Mantap. Seperti Gas. itu. Jadi gini, untuk warga Sumba Timur kalau nonton ini podcast, terutama anak muda, saya tidak bilang stop lihat yang keluar ya, tapi penting mengapresiasi apa yang ada di sekitarnya kita. Kadang kita ini terlalu melihat ini lurus ke depan gitu, sampai lupa melihat kiri kanan gitu. Padahal sebagai kiri kanan juga banyak juga hari menggagak, maksudnya yang bergagak bagus-bagus. Ayah kadang-kadang. Tidak, nanti sakit yang bagian itu. Takut hancur nama, bos. Oke, jadi lagi 2-3 minggu ya? Ya, 2-3 minggu dan itu sudah. Kenapa lah? Makan waktu berminggu-minggu karena untuk Persiapan. semua harus matang, semua harus baik, semua harus ditampilkan secara luar biasa. Kalau kita mau karya kita disambut baik, ya kita harus buat baik di itu karya. Iya. Kalau mau hasilnya maksimal, berarti kita pun harus maksimal. Ya. Sip. Kayak gitu sih. Saya lagi 2 pertanyaan sih sebenarnya. Oh, tadi ada bilang ada orang baik, apa semua. Terus ada orang yang mendukung, macam-macam lah, banyak yang support. Nah, pertanyaannya klise sih sebenarnya. Dengan kemunculannya teman-teman Unang Blat, dengan single yang pecah, terus respon masyarakat, notabene anak muda cukup baik. Nah, bagaimana sih secara pribadi gitu melihat akhirnya masa depan musik ya? Saya tidak cuma ngomong rap ya, musik yang apalagi dengan aroma kultur yang cukup kencang, dikolaborasi dengan rap yang begitu modern itu. Bagaimana sih masa depannya ke depan sih, khususnya untuk di Pulau Sumba sih musiknya? Silakan. Masing-masing sih. Masing-masing. Silakan dari Kasih Pare ya. Mungkin Atau saya aja. Atau saya kalau betul dari saya aja. dari saya mungkin ya. Oke. Ketika orang melihat Sumba Timur khususnya, orang biasa kalau dari luar mereka melihat keindahan alam dan mereka tidak terlalu mau mencari tentang kultur.
Tapi ketika kita mengangkat culture, kita menceritakan culture lewat lagu, maka orang akan mulai melirik ke arah situ. Dan begitupun dengan musik gitu. Orang kemarin baru tahu musik tradisionalnya Hyungga gitu. Tapi orang tidak akan melihat lagi musik-musik yang lain gitu. Jadi pandangan saya melihat musik di Sumba Timur ini akan mulai naik lagi gitu. Karena dulunya orang tahu hanya Marapu Band. Itu yang sangat booming sekali dan orang semua tahu tentang Marapu Band. Tapi ketika personil Marapu Band sudah mulai pensiun, tidak ada lagi musik-musik lain yang booming lagi di Sumba ini, khususnya di Sumba Timur ya. Jadi semangat itu pun yang saya sebagai seorang perempuan dipanggil untuk jadi manajer, itu pun yang saya lihat bahwa Sumba Timur ketika menciptakan musik, mengkolaborasikan antara tradisional sama modern, itu akan melejit naik gitu. Visionnya saya itu melihat ke depan seperti itu, sehingga saya bersemangat sebagai perempuan untuk masuk ke dalam komunitas ini gitu. Kalau saya tidak melihat visi itu, mungkin saya akan menolak untuk masuk ke dalam komunitas ini. Ada yang lain mungkin mau tambah? Enggak? Pas, saya terakhir. Saya biar saya ngomong. Saya jatah saya ngomong. Jatah. Kalau harapannya buat musik di Sumba ya. Dengan munculnya teman-teman. Dengan munculnya kami bahwa ayo sudah. Bahwa dinamikanya itu akan hidup. Maksudnya kalau kita punya mimpi yang sama untuk bermusik dan membesarkan musik, lu punya tanggung jawab besar untuk kasih besar kau punya musik, kau punya karya. Ketika kau tidak mampu, ayo kita sama-sama, kita baku support. Kasih kecil ego, kita kasih besar karya, sudah ayo sudah. Mari sudah nak. Itu saya sih buat musik Sumba. Saya yakin 100% Sumba Timur punya vokalis hebat dari senior maupun yang baru belajar musik, baru mencintai musik, sudah sangat banyak di sini. Hanya mari sudah, kakak, adik-adik, saudara semua, jaga kau punya karya, kerjakan kau punya karya, kasih keluar kau punya karya maksimal. Kalau tidak bisa, ajak kau punya kawan paling dekat, kau punya tetangga paling dekat, fight. Musik akan jadi profesi di Sumba Timur. Saya masih yakin itu, meskipun itu mimpi saya pribadi. Gitu kan? Malah ya, nyongga ya. Ini kita sudah artinya kayak ujung ya, kayak gitu. Yes. Ini pertanyaan pamungkas biasa kalau saya podcast ya. Akhirnya teman-teman ini mau kasih pesan apa sih? Closing statement lah. Harus berlima ya, kayak begitu. Kalau terima berlima nanti saya saja. Closing statement lah. Entah tentang apapun, whatever, terserah teman-teman. Ya, apakah tentang anak muda, tentang musik, ya mungkin lewat ini bisa menjadi sebuah pesan yang baik buat kawan-kawan di luar sana. Oke. Mulai dari sini. Tadi sudah dari sini. Papa Yongki mau kasih pesan apa? Oke, untuk teman-teman anak muda yang punya mimpi, kejar terus mimpi itu, push terus, jangan pernah menyerah dan jangan pernah dengar cibiran-cibiran orang yang tidak support. Itu saja. Nice. Iya, untuk perempuan-perempuan luar biasa di luar sana, saya sebagai perempuan yang sama-sama kita mendukung untuk kemajuan Sumba Timur ini. Apapun yang menjadi profesi, apapun yang menjadi cita-citamu, kerjakanlah. Dan kita masing-masing punya kita punya bagian masing-masing untuk kita kerjakan, dan jadikanlah itu sebagai sesuatu yang untuk kita capai ke depan sebagai anak-anak muda, sebagai perempuan yang bisa memajukan Sumba Timur.
dan menjadi berkat bagi siapapun dan dimanapun. Iya. Lanjut. Kan itu bergilir ya. Juga gilir sih. Kalau nonton kan. Pesan terakhir, jangan pernah, saya lupa sudah. Jangan pernah kau hianati kau punya mimpi. Rawatlah mimpimu apapun itu. It's okay, kami suka lagu. Ketika yang teman-teman yang nonton suka dance, suka berpuisi, suka apapun. Ini terutama buat teman-teman pemuda, suka berorganisasi, suka apapun, dan lu punya mimpi besar untuk menjadikan mimpimu nyata. Rawatlah mimpi itu. Itu saja. Purukar step tangan. Terima kasih. Makasih. Kalau saya sebenarnya keywordnya ini dari 3 ini sudah melengkapi. Iya. Saya tambahkan sedikit ya. Siapapun yang mau berkarya khususnya di Sumba Timur, entah dia mau Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat, Daya pun, kalau kalian minim alat recording atau kebutuhan apapun, minim budget dan lain-lain, datang ke kami. U16. Kami akan bantu kalian semaksimal dan sebisa mungkin untuk menciptakan Karya. hasil dan membantu dalam processing karya atau masterpiece kalian. Itu Tom. Oke. Satu lagi. Oh, ada. Banyak sekali. Dan jangan lupa gara-gara tepuk tangan. Dan kontak saja. Nah, ini modus ini. Jangan malu. Sudah Ini kata kontak ini saya paham. sudah masuk dalam dunia. Siapa? Umur-umur kayak begini sudah Tidak. kurang melucu lagi. Kontak saya. Nanti kakak kasih nomor di bawah. nomor 5. Ya. Akun nanti saya tulis pasti. Kakarin. Ya kalau mungkin dari saya terakhir sih cuman sambung aja kakak. Ayo pemuda Sumba bisa, kita misalkan karya. Kenapa orang luar bisa kita tidak bisa gitu. Iya. Jadi ayo berkarya semua, pasti bisa kita. Oke, thank you sama kawan-kawan Unang Blood. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di podcast. Pokoknya thanks lah. Semua terima ajakan nongkrong bareng kayak begini, dan saya cuma satu pesan sih, karena kalau teman-teman kita dengar bilang apresiasi produk dalam negeri ya. Kalau saya sih mulai sekarang kita apresiasi karya anak tanah sendiri, Iya. anak Humba nih. Iya. Harus diapresiasi. Gitu. Local pride. Iya. Dan saya tutup dengan kata-kata Tan Malaka, saya masih ingat betul. Idealisme itu kemewahan satu-satunya dan idealisme itu kemewahan terakhir dari anak muda. Oke, terima kasih. Gas. Oke, terima kasih semuanya sudah nonton. We are Unang. Bukan mood lah jadi mood.